وكرمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Sampai di mana ini? Oh ini. Khususan ila Sayyidina Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Judul baru. Apa itu? Bita'ahadil Quran. Ayo. An Aisyah. Di atasnya itu juga An Aisyah juga, tapi bawahnya setelah judul itu ada An Aisyah juga. Ya, ayo. Ari baca. Sami'an Nabiyyah an Aisyah. Lah. Wah itu. Setelah judul. Ya. Ya. Qalat sami'an Nabi. Yang jelas kalau baca sami'an nabiyyah, nabiyyih, nabiyyu. Lah. Itu jadi apa? Oh iya benar, jadi fa'il. Yuk. Allahumma shalli alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu malam Nabi Muhammad SAW mendengar seseorang membaca Al-Quran di dalam masjid. Maka beliau pun bersabda, semoga Allah merahmatinya, sungguh ia telah mengingatkanku ayat ini dan ini, yakni ayat yang telah aku gugurkan dari surat ini dan ini. Yang telah aku gugurkan. Lanjut. Ani bin Umar. Kok enggak punya suara? Mathalu sahibil Qur'ani mu'aqqalah. Allahumma shalli alaihi. Unta yang hah? Ya. Mu'aqqalah. Maka ia pun akan selalu berada pada
Makanya kita itu kalau hafalan walaupun pendek ya, hafalan pendek-pendek itu butuh murojaah. Butuh murojaah. Kalau enggak hilang. Ini kata Nabi, dahabat. Ya, dahabat. Dahabat itu bukan lungo. Hilang. Ya benar pergi juga. Cuma maksudnya itu hafalannya hilang. Barangkali kita dulu pernah menghafal surah apa gitu ya. Karena lama tidak pernah dibaca, menjadi hilang. Menjadi hilang. Kalau tanpa muro, ini keuntungan kalau anak santri laki ya, itu masih ada kesempatan misalnya ngimami. Ya, maka dia akan ingat apa yang pernah dulu dia hafal. Karena bisa dipraktekkan melalui ngimami. Ya, Anda harus di masjid ngimami teman, ngimami siapa, di mana. Jadi ada sisa di memorinya, itu ada sisa hafalannya. Jadi tidak semua hilang. Ya, kalau tidak pernah murojaah hilang apa? Makanya hafalan-hafalan itu, hafalan apa saja ini ya? Hafalan apa saja kalau tidak murojaah bisa hilang. Bisa hilang. Hafalan apa saja sudah. Hadis, apakah potongan-potongan apa itu? Kata bijak, istilah Arab itu manjanda wajanda, manjadda wajadda, manjadda wajada, manjanda manjadda wajada, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti sukses. Manjadda wajada. Jadi butuh murojaah ya. Baik, berikutnya. Allahumma shalli alaihi. Bukan minan ni'am. Dia berkata, Nabi bersabda, janganlah seorang mengatakan, aku lupa ayat ini dan ini. Akan tetapi kata-kata, aku telah melupakan. Selalu ulangilah bacaan Al-Quran. Bal nusia. Bahkan kita ucapkan apa? Aku nusia, telah dilupakan. Bukan lupa, bukan nasi itu, tetapi nusia. Terus dari apa? Oh, ya, onta lagi. Ya Allah. Jadi apalagi ini ya, hafalan-hafalan hadis ya. Itu karena hadis itu kan an siapanya, rawahu siapanya. Kadang kembar ya. Kalau hadis itu kan kembar. Ya. Hadis itu kembar. Banyak yang kembar. Padahal nanti ya sama dari depan itu. Nanti hampir habis, tinggal sedikit itu baru berubah, baru berbeda. Redaksinya itu loh. Makanya saya salut kalau Quran barangkali runtut ya gitu-gitu itu enak. Kalau hadis ruwet.
Tapi ada saja yang hafal. Sak ruwet-ruwetnya itu loh. Subhanallah. An siapanya, ruwahu siapanya. Misalnya ada 5 hadis. Hampir sama. Hanya redaksi sedikit aja. Misalnya pakai pakai fa, ada yang pakai summa. Summa, kemudian ada yang fa, lalu. Kemudian karo lalu. Bukan lalu Lombok ya. Kalau lalu Lombok itu Gus, ya. Sebutan Gus ya kalau lalu. Lalu Usairi, lalu siapa? Dulu itu ada santri saya banyak yang bernama Lalu itu. Ya, Lalu itu bangsawannya di Lombok. Oh gitu. Lalu itu. Nah, makanya pada waktu saya ngabsen itu dulu masih jadi di Aliyah ya, SMA. Itu ada banyak lalu gitu. Lalu fulan, lalu fulan. Lalu kemana? Lalu kemana? Ya. Oh, sudah jadi pasaran. Sama dengan di Jawa Gus ini ya. Tentu anak kiai saiki ya Gus. Cangkem-cangkem bejat ya Gus. Yes. Hati-hatilah. Jadi intinya jangan mengatakan saya lupa ayat ini tapi saya dilupakan. Dilupakan. Kenapa kok bisa lupa? Cepat-cepat ketika kita dilupakan, cepat-cepatlah mengingat kembali. Cepatlah dibuka lagi katanya. Jadi kalau kita lupa lagi, buka lagi. Seringnya buka, maka insya Allah menjadi ingat lagi. Qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu ya, kemarin saya ceramah itu. Maryam dikabarin sama Jibril kan, bahwa insya Allah kamu akan memiliki anak. Qalat anna yakunu li ghulamun. Ya malaikat, bagaimana saya mau punya anak? Walam yamsasni bashar. Wong saya tidak pernah disentuh seseorang. Saya tidak pernah disentuh, apalagi dikeloni enggak. Bagaimana saya punya anak? Walam aku baghiya, dan aku bukan pezina. Jibril menjawab, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Kata Jibril, Tuhanmu berkata, yang demikian itu mudah bagi Allah. Terus selanjutnya kan dia ja'ala apa? Alamatan linnas, sebagai tanda kekuasaan. Ya dilihat oleh manusia dan seterusnya. Nah itu saya goleki ayat yang hampir sama, tapi di mana gitu? Tidak ada di situ. Yang ada sama dengan di Yasin itu lah. Barangkali ente menemukan. Itu di surat apa? Nanti tak cari lagi. Sama malaikat Jibril berkata kepada si Sayyidah Maryam, tapi Sayyidah Maryam kemudian
heran dan berkata kepada Jibril, dan Jibril mengatakan ada ayat terakhir itu begini, itu bagi Allah cukup mengatakan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, ada itunya. Nah itu, tapi Maryam juga gitu. Tapi kalau yang itu kan Maryam ayat 20. Surat Maryam ayat 20. Masya Allah. Jadi istilahnya ayat-ayat penting, ayat-ayat yang kita hafal itu kalau tidak dirawat, tidak sering dibaca, itu bisa hilang. Bagaimana kalau sudah hilang? Maka anjuran Rasulullah secepatnya kita mengingat kembali, membuka, berarti kalau ada mushaf berarti kita disuruh buka mushaf lagi. Karena kalau kita tidak open memelihara hafalannya, hilang begitu saja. Naudzubillah. Ya. Menjadi hilang gitu. Baik, Ilmi an Abi Musa. Ta'ahadul Qur'ana, peliharalah apa? Peliharalah Al-Quran demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh dia telah hilang daripada unta yang tadi. Onta lagi. Kalau berikutnya ini cocok ini, si Sobit ini. Sunnah memperbagus suara dengan Al-Quran, ya kan? Disunnahkan membaca Quran dengan indah. Suatu saat Rasulullah itu ngimami Isya. Sahabat itu terheran-heran karena bacaan wattinih yang dibaca Nabi itu indah sekali. Wenua gitu. Jadi kalau Isya ya golongan gitu-gitu itu panjangnya. Laka wattini ya ara'aital ladzi. Kalau subuh memang disunnahkan panjang. Kalau maghrib Rasulullah itu leka al-kafirun kulhu. Ya, tapi juga fi ba'dil ahyan ada yang lebih panjang dari itu sedikit. Tapi yang jelas yang disunnahkan panjang subuh. Nah, kira-kira kenapa kalau subuh kok disunnahkan panjang? Nunggu yang baru bangun tidur. Anake 5, jedinge mek 1, antri. Ya, disunnahkan, bahkan disunnahkan timernya itu panjang kalau subuh. Panjang, timer itu panjang. Dari azan sampai iqamah itu panjang. Harus panjang. Itu pun sih ditambah pujian. Ya, ditambah pujian. Jadi kalau yang cepat-cepat itu hilang sunnahnya. Makanya kadang di Mekah itu ketok kan, pakai agak sampai siang. Saya jadi teringat ceritanya Qatadah. Masih ingat cerita Abi dulu. Qatadah yang nampilin imam. Masih ingat? Kenapa itu?
Ya ada urusan penting, pas dalam perjalanan dengar azan, dia mendahulukan hak Allah, dia melokkan ke masjid. Lama timernya itu loh. Waduh, apa-apa wis ditunggu. Begitu imamnya kesuwen. Rakaat pertama Al-Baqarah dibaca semua. Bahkan Al-Baqarah kan berapa itu? 2 juz seperempat. Iya kan? 2 juz seperempat. Itu dibaca semua. Padahal tadi Pak Qatadah itu ada apa? Ada urusan. Rakaat kedua Ali Imran baca semua. Iya, dibaca semua itu. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibaca semua. Masya Allah. Akhirnya sampailah matahari terbit. Begitu salam imam, matahari terbit. Tuluk. Muni. Timernya. Lihat kalau sekarang. Nah, imam ini kenapa ditempiling sama Pak Qatadah? Bukan hanya tok panjang. Salam ngadep jamaah. Saudara-saudara jamaah sekalian, silakan sholatnya diulangi lagi. Karena saya tadi tidak wudhu. Langsung Pak Qatadah ke depan, tempeling wong. Sudah sholatnya kesuwen, menyuruh mengulangi jamaah. Siapa yang gak gregetan? Tempeling. Akhirnya dipanggil oleh hakim. Katanya dengar-dengar ente nempeling imam. Iya yang mulia. Kenapa alasannya? Kalau tidak tepat alasanmu, saya penjara kamu. Bongis hakimnya. Dia ceritakan semuanya. Hakimnya jadi marah. Guyu juga. Hakimnya ikut tertawa karena ulah si imam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kesenangan yang di atasnya. Mati, turu, nggak ngaji. Ya, kesobet kemana? Biasanya ikut sholawat. Tidur. Ya. Ekspresikan kalau punya lagu baru. Ya, tibaan itu loh, Mas Niam ya. Jadi apa? Lagu barunya itu ya, jangan monoton gitu-gitu. Cari lagu-lagu yang asik ya, gitu. Helmi kemana tadi? Tidak ikut sholawat. Oh keluar. Nemu pasangan enggak di KKM? Oh enggak ada. Biasanya kan biro jodoh KKM itu ya. Biasanya. Kalau dulu KKN pakai N, kura-kura ninja dulu. Kerja kak kerja nongkrong dulu. Kalau sekarang kan pakai M, kerja kak kerja muangan. Makanya ilmi lemu itu ya. Baik. Bersama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.